Tarif Trump, dua kata yang sebenarnya sulit untuk dipahami oleh masyarakat awam. Namun, dua kata ini berimbas besar pada perekonomian Indonesia. Amerika tidak perlu mengirim kapal perang ke Indonesia. Cukup satu surat dari Trump dan jutaan masyarakat kita bisa kehilangan pekerjaan. Saya Andri Susanto dan ini Point of View Sindo News. Ya, ini bukan isapan jempol belaka. Tarif resiprokal 32% yang kembali digaungkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump lewat suratnya kepada Presiden Prabowo Subianto menghantui ekonomi Indonesia. Tarif impor tinggi tersebut otomatis memberikan tekanan langsung pada kinerja ekspor nasional, terutama bagi komoditas dan industri yang sangat bergantung pada pasar Amerika Serikat. Ada ancaman nyata di sini. Penurunan volume ekspor otomatis menggerus devisa negara. Selain itu, rantai pasok global yang menopang sektor industri dan lapangan pekerjaan sudah pasti terkena imbasnya. Kenapa? Logikanya mudah. Ketika tarif tersebut berlaku, harga barang dari Indonesia akan melonjak drastis. Alhasil, permintaan pasar pun otomatis berkurang. Komoditas ekspor bernilai miliaran dolar seperti alas kaki, pakaian jadi, bahkan perangkat elektronik bisa kehilangan daya saing. Harga naik, pembeli kabur, industri pasti terkapar. Padahal ekspor kita ke Amerika selama Januari sampai Maret 2025 naik signifikan. Amerika Serikat menjadi penyumbang utama surplus neraca perdagangan Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Amerika ada di urutan pertama pada periode Januari sampai April 2025 dengan nilai sebesar 5,44 miliar dolar Amerika. Tapi dengan tarif 32%, di 1 Agustus nanti, semua itu bisa ambruk bak efek domino. Studi dari Center of Economic and Law Studies atau CELIOS memperkirakan dampak pengenaan tarif ini akan menyebabkan hilangnya 1,2 juta lapangan kerja di sektor padat karya. Lantas bagaimana kita meredam semua ini? Ada 3 solusi yang bisa dilakukan. Pertama, eksportir nasional dan otoritas perdagangan perlu merumuskan strategi baru dan mencari partner perdagangan di luar pasar tradisional agar ekonomi dalam negeri tidak terdampak secara masif. Para ekonom juga meminta pemerintah untuk lebih siap terhadap kemungkinan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal, utamanya di industri padat karya. Tak hanya itu, stimulus pun perlu diberikan dalam bentuk paket lengkap, termasuk diskon tarif listrik terhadap industri padat karya hingga 40% selama 1 tahun. Dengan begitu, setidaknya industri bisa menekan ongkos produksi yang tinggi. Kedua, pemerintah juga harus mencoba untuk mendorong diversifikasi tujuan pasar ekspor. Salah satu yang bisa menjadi pilihan yaitu ke negara-negara ASEAN, penetrasi ke negara-negara BRICS, atau negara lain di Timur Tengah, Amerika Latin, dan Asia Selatan. Ya, betul. Alih-alih menganggap tarif Trump sebagai ancaman, kita perlu mengubah mindset kita nih untuk menjadikan momentum ini ekspansi ekspor strategis ke negara lain yang belum terjamah. Karena ketergantungan yang berlebihan pada satu pasar telah terbukti rentan terhadap kebijakan sepihak. Ketiga, negosiasi tarif masih menjadi harapan Indonesia. Pemerintah harus tetap tenang dalam menghadapi provokasi ini. Negosiasi dan lobi harus dikedepankan atas tekanan sesaat. Memang, tarif Trump bukan hanya berimbas pada Indonesia saja. Beberapa negara seperti Vietnam,
menanggapi ancaman tersebut secara akomodatif dan membuka akses perdagangan. Sedangkan negara lain seperti Cina memilih konfrontasi langsung melalui kebijakan tarif balasan. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman tarif Trump bersifat credible threat atau ancaman yang dirancang secara rasional untuk menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan bagi pihak pengancam. Respon Indonesia harus diarahkan pada strategi yang cermat dan berimbang. Menyerah bukanlah sepenuhnya pilihan bijak, namun bersikap terlalu konfrontatif juga sangat berisiko. Pendekatan ini memungkinkan tercapainya kompromi yang saling menguntungkan, sebab pada akhirnya Amerika Serikat juga membutuhkan stabilitas perdagangan global. Sindonews berpandangan pemerintah harus lebih masif lagi dalam merancang lobi-lobi dengan mengerahkan semua kemampuan yang dimiliki. Tidak boleh hanya dengan jalur diplomatik biasa, tapi jalur-jalur lain yang belum dimaksimalkan untuk mengantisipasi ancaman Amerika. Reputasi Presiden Prabowo Subianto yang sangat baik di mata pemimpin dunia akan menjadi faktor penentu dalam negosiasi langsung dengan Presiden Trump. Tinggal memilih jalur dan utusan khusus yang tepat untuk melakukannya.